kehidupan bernegara di mana-mana di seluruh dunia, di setiap masa selalu timbul perdebatan tentang apakah demokrasi itu hanya cara atau tujuan. Kalau dia cara, maka konsekuensi logisnya adalah ketika tujuan sudah tercapai, cara atau jalan itu, alat itu tidak lagi dibutuhkan. Begitu. Nah, itu selalu terjadi perdebatan itu. Di Indonesia sering sekali dari zaman dulu. Dan di masa kesini-sini, zaman kita ini, paling terkenal adalah ketika Yusuf Kala sebagai wakil presiden mencetuskan bahwa demokrasi hanyalah cara, alat, hanya proses, bukan tujuan. Sehingga bisa dinomorduakan di bawah tujuan utama, yakni kesejahteraan rakyat. Wah, itu perdebatan langsung menyala di mana-mana. Yusuf Kala dikritik oleh banyak ahli politik. Rame. Salah satu tokoh yang paling lantang mengkritiknya itu adalah Adnan Buyung Nasution, itu doktor hukum tata negara yang mendalami masalah konstitusi. Menurut Adnan itu, omongan Yusuf Kala itu salah dan berbahaya. Katanya, tidak dan kurang memahami makna demokrasi, katanya. Wakil Presiden katanya tidak memahami atau kurang memahami makna demokrasi. Dan itu dapat menyesatkan, katanya, membuka peluang bagi kembalinya cara-cara otoriter dan totaliter, bahkan fasisme, kata Adnan Buyung. Terlebih lagi sangat banyak intelektual yang sudah mempersepsi demokrasi sebagai ideologi. Bahkan satu-satunya ideologi yang benar. Wah, Wapres langsung dikritik. Dan ya, sebagai seorang pemimpin dengan pengalaman politik sangat matang, Yusuf Kala dengan bijaksana langsung diam. Gitu. Tetapi sesungguhnya kita harus tegaskan bahwa Yusuf Kala itu tidak berbicara sembarangan. Dia melihat konteks historis pada waktu itu. Seperti kita tahu, pada waktu itu, setelah reformasi 1998 bergulir, proses demokratisasi di negara ini membawa ekses-ekses yang parah di mana-mana. Bukan saja pembangunan nyaris terbengkalai, sementara dampak akibat krisis moneter dan ekonomi belum dapat dipulihkan betul-betul, tapi juga lebih parah dari itu, yaitu maraknya disintegrasi sosial, konflik horizontal di mana-mana. Beberapa konflik itu bahkan sudah bisa dikategorikan sebagai civil war, perang saudara, seperti di Maluku, Kalimantan. Kondisi dan situasi amat parah itulah yang melatar belakangi ucapan seorang wakil presiden. Bukan lain. Buktinya Yusuf Kala juga yang paling sibuk mengusahakan perdamaian di hampir semua daerah konflik itu kan. Nah, tapi bukan itu yang hendak kita ya. Kita melihat persoalan demokrasi. Buyung Nasution sebenarnya terperangkap dalam persoalan dikotomi antara cara dan tujuan. Nah, dia justru ikut hanyut di dalam apa yang dikritiknya. Dia mengkritik dan dia hanyut dalam apa yang dikritik itu. Buyung Nasution mengajukan logika etis yang sudah lazim kita dengar. Bahwa kalau kita hanya menganggap demokrasi sebagai cara, maka kita akan terperosok pada apa yang disebut
tujuan menghalalkan segala cara. The end justifies the means. Logika etis tersebut pun sebenarnya salah jika diberlakukan secara umum atas segala sesuatu. Kita ingat antara lain misalnya kritik balik dari pakar etika, Profesor Joseph Fletcher. Fletcher itu bahkan mengatakan cara yang sebaik apapun dan sebenar apapun, tapi kalau tujuan salah, tentu hanya menghasilkan celaka. Dan logika tangkisan dari Fletcher itu tak dapat dibantah kebenarannya. Tapi itu pun bukan mudah. Bahkan itu sangat hampir mustahil untuk mengatakan memahami konsep demokrasi secara begitu. Demokrasi sudah dijadikan ideologi keramat dengan segala salah kaprah yang belum pernah dibereskan selama berabad-abad. Demokrasi sudah dijadikan ideologi keramat, dijalankan sebagai dogma suci. Dengan taruhan apapun, dengan tumbal dan korban begitu banyak. Solusi konseptual atas problema ini memang hanya bagaimana tujuan dan cara itu disatukan. Artinya cara harus merupakan derivat dari tujuan. Jadi Yusuf Kala itu bukan hanya benar pada basis realitas historis yang dia lihat, tapi benar secara filosofis. Ketika dia mengatakan demokrasi sebagai cara, proses, bukan tujuan, sehingga harus diabdikan pada tujuan utama itu kesejahteraan rakyat, itu sesuai dengan filsafat Pancasila yang kita anut. Demokrasi dalam Pancasila, yaitu sila keempat, itu jelas adalah cara untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Muhammad Hatta dalam penjelasannya tentang pengertian Pancasila juga mengartikan demokrasi sebagai jalan mencapai tujuan. Apalagi Bung Karno ketika pertama kali menyampaikan pidato tentang Pancasila 1 Juni 1945. Tetapi pada penjelasan lain, Bung Karno menjelaskan demokrasi yang harus kita anut itu dengan apa yang disebut sosiodemokrasi, tujuan ideal masyarakat. Jadi adalah sekaligus tujuan dan udah ideologi, bukan lagi cara. Gitu. Jadi bukan cara yang anytime bisa dilepaskan atau diganti jika tidak sesuai. Nah, jadi persoalannya ini tidak semudah yang kita udah bahas tadi. Tidak sesederhana, Persoalannya ini pun tidak sesederhana perdebatan ideologis yang nyaris abadi antara Demokrat dan Republik. Itu yang diabadikan dalam dua nama partai terbesar di Amerika. Antara Respublika, untuk publik, untuk rakyat, versus oleh rakyat, by the people. Perdebatan abadi ini pun salah kaprah semua. Yang sebenarnya demokrasi, bahkan sebagai cara, bukanlah cara yang sebenarnya. Ia bukan sudah sebenar-benarnya cara untuk suatu tata negara yang sebenarnya. Demokrasi itu hanya reaktif terhadap monarki absolut. Ia belum dibangun seutuhnya secara konstruktif. Nah, dalam spirit reaktif itu, ia selalu cenderung untuk overkompensasi.
Inilah yang kita saksikan sebagai demokrasi kebablasan atau apapun sebutannya. Dalam kondisi seperti itu, cenderung terjadi reversi. Reversi itu adalah pergeseran satu perkembangan sejarah yang sedemikian ekstrim karena tidak ada kejelasan, sampai dia justru meluncur pada ekstremitas seberang. Jadi demokrasi yang terlalu demokratis, dia menjadi malah reversi, menjadi totaliter. Sejarah sudah sangat banyak menyaksikan itu. Reversi paling terkenal adalah terjadi dalam revolusi Prancis sendiri. Sejak akhir abad 18 itu. Revolusi demokratisasi dicetuskan 1789 di Prancis itu berhasil dengan gilang gemilang. Berhasil mengakhiri sistem monarki absolut yang sudah tegak selama berabad-abad. Proses demokratisasi yang oleh sejumlah kalangan bahkan dijalankan sebagai suatu yang sakral, diagungkan. Begitu juga revolusi kemerdekaan Amerika yang menjadi teladan itu. Tapi apa yang terjadi di Prancis? Baru usia 10 tahun revolusi Prancis itu sudah ditekuk oleh kelompok militer di bawah pimpinan Napoleon. Bahkan pada 5 tahun berikutnya, Napoleon Bonaparte langsung mengubah Republik Demokrasi Prancis menjadi sistem kekaisaran dengan mengangkat dirinya sendiri itu sebagai kaisar, berkuasa turun-temurun. Begitu juga di Indonesia, waktu reformasi mulai terlihat kebablasan, adalah seorang Profesor Nurholis Majid yang pertama dan paling lantang memperingatkan bahaya terjadinya reversi. Dan itu tanda-tanda waktu itu sangat jelas. Begitu. Jadi memang begitulah kalau demokrasi tidak jelas.